Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Senin 18 Desember 2025, melantik penjabat Sekda Ogan Ilir mengganti Sekda Ogan Ilir definitif Dr. Haji Muksin Abdullah yang pensiun tanggal 1 Desember 2025 lalu. Setelah itu dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya dan berdoa dipimpin oleh Ustaz Soeharto dari Kemenang Kabupaten Ogan. Selanjutnya mendengarkan laporan Kepala BKD SDM Ogan Ilir Wilson Effendi SH MSI dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Bupati Ogan Ilir oleh petugas yang ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 800.1-3/BKP/SDM/2025 tentang pengangkatan sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir. Bupati Ogan Ilir menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 800.3.3/BKD-2 tanggal 4 Desember 2025 hal persetujuan dan penetapan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat pegawai negeri sipil nama Diki Sailendra SSOS NIP 1969 05 1990 091001 pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C, jabatan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan di Indralaya pada tanggal 4 Desember 2025. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar ditandatangani. Kegiatan pelantikan ini dipandu langsung oleh Hafidin Sarjana Hukum MC Kondang Kabupaten Ogan Ilir. Kita ikuti. Prosesi pelantikan oleh Wakil Bupati Ogan Ilir kepada penjabat sekretaris daerah Ogan Ilir menuju tempat. Selanjutnya berkenan Wakil Bupati Ogan Ilir dipersilakan menuju tempat yang telah kami sediakan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 8 bulan Desember tahun 2025, saya Wakil Bupati Ogan Ilir dengan ini secara resmi melantik saudara penjabat sekretaris daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 800.1-3/BKP/SDM/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang pengangkatan sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Amin ya rabbal alamin.
Wakil Bupati Ogan Ilir Haji Ardani ditanda. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Wakil Bupati Ogan Ilir. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wakil Bupati Ogan Ilir. Berkenan, rohaniawan dipersilakan menuju tempat. Pembacaan sumpah jabatan oleh Wakil Bupati Ogan Ilir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Disumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Bagi saudara agar mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas. Kepada saksi dipersilakan menuju ke tempat. 1. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Elpes Rusdi, STSLT. Selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Wilson Effendi, SHMSI. Penandatanganan diawali oleh Penjabat Sekretaris Daerah Ogan Ilir, Bapak Diki Salendra Esos. Selanjutnya, kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Wilson Effendi, SHMSI.
dengan Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Elpis Rusdi STSLT. Bapak Wakil Bupati Ogan Ilir, Bapak Haji Adani SHMH. Selanjutnya, kepada saksi dan rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Penyerahan surat keputusan Bupati Ogan Ilir. Wakil Bupati Ogan Ilir untuk tetap berada di tempat, dan kepada pejabat yang baru saja dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut ini marilah bersama-sama kita mendengarkan arahan dan sambutan Wakil Bupati Ogan Ilir. Kepada yang terhormat Bapak Haji Adani SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Ogan Ilir yang kami hormati, hadir langsung Pak Dandim 04 02 DOI. Terima kasih Bapak. Kemudian Pak Kapolres Ogan Ilir yang juga diwakili oleh rekan kami Wakapolres Ogan Ilir. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Kajari Ogan Ilir yang diwakili oleh adinda kami Kasih Pidum Kajari Ogan Ilir. Dapat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Saya boleh disebut akan nikahnya sudah. Cuma ketua dewinya belum ada. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir atau yang mewakili, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ogan Ilir atau yang mewakili, Asisten Bidang Usaha dan Umum Pak Elvis, para staf ahli lengkap. Senang juga rasanya juga staf ahli lengkap. Kemudian para kepala perangkat daerah, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, cabang. Pertama tentu pengawal sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, karena berlimpahan rahmat dan ridhonya juala hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara penjabat Sekretaris Daerah yang baru saja dilantik menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Semoga dengan dilantiknya saudara menjadi penjabat Sekretaris Daerah, kinerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat menjadi lebih baik lagi. Saya berharap saudara dapat terus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perangkat daerah, tentunya dengan berkoordinasi bersama para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ini dari alinea ini ada 3 poin. Pertama, tadi kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan pengawasan. 3. Berkoordinasi. Ini yang buat pidato ini BKPSDM. Untuk kinerja agar menjadi perhatian pejabat sekretaris daerah bahwa OPD kita masih harus terus didorong, masih harus terus diingatkan, masih harus terus dimonitor, bahkan sekali-sekali ditunggui perkalinya. Ini PR. Banyak sekali contoh dan kita rasakan sendiri sehari-hari. Misalnya yang terakhir saja saya ceritakan, kita baru saja menyelesaikan MCSP KPK, monitoring, controlling, surveillance, dan prevention. Pada saat kita biarkan di OPD, kita berada di zona merah. Sama seperti tahun kemarin 2024, Oganilir berada di zona merah karena tidak ada yang mendorongnya. Tapi begitu kita dorong, dia bergerak ke zona kuning, kita dorong lagi terus, masuk dia ke zona hijau. Alhamdulillah, laporan terakhir dari Inspektur Kabupaten Oganilir sudah masuk di 5 besar zona hijau. PR kita harus terus diingatkan, didorong, atau tidak perlu ditunggui. Terus mari kita terus tingkatkan kinerja kita bersama. Kemudian juga meningkatkan pengawasan. OPD harus kita akui masih terus perlu pengawasan. Jadi kalau saya memberikan contoh pada sambutan ini, itu tidak ada tendensi apa-apa ya, demi kemajuan kita bersama saja. Saya minta ini bagian dari PRPJ Sekda, pejabat Sekda. Kita benahi. Bagi yang memang sudah petugas-petugas yang di lapangan lah sudah memang pengen istirahat, ya ngajukan diri istirahat, tidak ada masalah. Koordinasi nih, Pak PJ ini PR berat Pak PJ. Saya minta tidak ada berkas yang naik ke Pak Bupati tanpa melalui Sekda. Saya ulangi, tidak ada berkas yang naik ke Pak Bupati tanpa melalui Sekda. Sekda adalah penyaring terakhir, saringan terakhir agar barang itu clear and clean, sesuai dengan kebutuhan dan tidak melanggar aturan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Serta dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi, terutama saat ini kita sudah di akhir tahun dan masuk tahun anggaran baru, yaitu tahun anggaran 2026. Terkait inovasi ini kita sudah mendapat peraturan bupatinya bahwa masing-masing OPD minimal 1 inovasi. Pak Bupati sendiri tahun ini, Pak Bupati Gito memberikan contoh konkret kepada kita. Beliau membuat inovasi field trip education. Inovasi Pak Bupati inovasi itu timbul karena Pak Bupati dari kunjungan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, masih banyak anak-anak kita di tingkat SD, SMP yang belum melihat langsung tempat-tempat yang diimpikan oleh anak-anak untuk dikunjungi, museum-museum, ke bandara dan seterusnya. Dan ini gratis anak-anak itu, digilirkan tiap hari. Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim itu digilirkan tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari, digilirkan. Minyak ditanggung, BBM-nya, sopir gratis, makan gratis, cuma bawa badan. Luar biasa inovasi Pak Bupati Kabupaten Oganilir. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati Oganilir. 2024, alhamdulillah Kabupaten Oganilir masuk kabupaten yang terinovatif 2024. 169. Dan alhamdulillah tahun ini
dari 415 kabupaten se-Indonesia. Lagi-lagi Kabupaten Ogan Ilir menjadi salah satu kabupaten terinovatif. Tinggal rankingnya. Ada 20 kabupaten terinovatif itu, rankingnya ranking berapa? Belum ketahuan. Penghargaannya hari Rabu. Insya Allah akan diterima oleh Wakil Bupati Ogan Ilir. Dan untuk 2025 ini ada 243 yang kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk 3 besarnya. Yang pertama, Dinas P3A P2KB 84 inovasi. Bukan mudah, 84 inovasi Pak Kapolres. Sumbangsinya luar biasa. Yang kedua, Dinas Kesehatan, mana Dinkes? 45 inovasi. Terima kasih. Yang ketiga, Dinas Pendidikan 38 inovasi. Berkat kerjasama kolaborasi kita semua, alhamdulillah 2025 kita kembali akan mendapatkan penghargaan salah satu kabupaten terinovatif di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, bersama-sama telah kita ikuti pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat sekretaris daerah. 3 bulan ya, masa jabatan 3 bulan dan dapat diperpanjang. Dan Pak Dandim tadi masa evaluasi ya. Terima kasih Pak Dandim. Jadi saya ulangi, bersama-sama telah kita ikuti pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat sekretaris daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menindaklanjuti surat Gubernur Sumatera Selatan nomor sekian perihal persetujuan dan penetapan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah kepercayaan, jabatan adalah tanggung jawab. Kalau aku merinding macam sumpah tadi Pak PJ, dan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Cuma kalau melihat pengalaman beliau, Camat sudah sekian kali, puji Pak Bupati, dia dengar cerita Pak Bupati. Camat dia itulah sekian kali Pak Bupati. Puji berapa kali Pak? 3 kali, tertipu puji 3 kali, baru 2 kali. Kepala UPD banyak, inspektur sudah, jadi insya Allah tidak dilakukan lagi lah ya. Nah, terakhir asisten bidang pemerintahan dan Kesra. Untuk itu kepada pejabat sekda yang baru dilantik dan diambil sumpah pada hari ini, saya ucapkan selamat bekerja dengan harapan bahwa saudara mampu membuktikan kemampuan saudara dengan menunjukkan prestasi kerja yang baik di masa yang akan datang. Kalau di provinsi, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, kawan-kawan, sekda itu baru berjalan kalau diperintahkan gubernur. Jarang jenguk beliau dak hati. Nah, harapan saya demikian juga. Tidak boleh sekda PJ sekda itu DL kecuali seizin bupati atau wakil bupati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini kepada seluruh penjabat dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang hadir pada kesempatan ini, saya ingin menekankan satu, agar senantiasa dapat menjaga dan meningkatkan integritas, loyalitas, disiplin, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, bersifat sensitif, responsif terhadap tantangan dan permasalahan yang ada, apalagi kalau itu sudah ada arahan dari Pak Bupati langsung. Saya ulangi, apalagi kalau itu sudah ada arahan dari Pak Bupati langsung. Jangan sampai, nah kan beda suaranya, jangan sampai Pak Bupati ngomong 2 kali. Tolong ya kepada PJ Sekda dan seluruh kepala perangkat daerah, jangan sampai Pak Bupati itu ngomong 2 kali. Saya ingat betul yang terakhir kayak kasih contoh, Pak Bupati ngomong acara-acara di Palembang stop dulu ya, kita penghematan tapi 3 hari kemudian ada OPD lain acara di Palembang.
Nah, dari Palembang itu ku tanya dengan OPD itu, kamu berapa, habis berapa juga kalau acara di Palembang 2 hari ini? 300 Pak, lebih kurang. Ya Allah, 300 juta Pak Dandim. Sementara jalan Payoraman Rengas tembok-tembok lubang. Yang ditambal cukup 5 juta, 50 juta Pak Wakapolres. Kita 2 hari di Palembang acara 300 juta. Arahan Pak Bupati itu sudah pas, penghematan, masih banyak gunanya. Aku mau ambil, ini ceramah dikit Pak, 2 menit. 2 menit Pak ceramah. Nabi Musa itu, mukjizatnya itu, salah satu mukjizat itu bisa ngobrol langsung dengan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Suatu hari Nabi Musa nanya, ya Allah, amalan apa yang Tuhan paling senang dengan aku? Sholatku? Tidak, itu Tuhan. Sholat untuk kau itulah menghindarkan kau dari perbuatan keji dan munkar. Puasa? Tidak, itu untuk kau itulah untuk nahan nafsu kau. Zikir? Tidak, itu untuk kau itulah untuk membuat hatimu tenang. Jadi apa yang Tuhan paling senang? Kalau kau mampu hadir di tengah kesulitan saudaramu dan mampu menolong saudaramu. Hadirlah itu di kesulitan masyarakat ini. Hadirlah. Disarankan juga agar OPD mempunyai wawasan jauh ke depan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif dan sistemik untuk kepentingan organisasi. Gue tambahin di sini, untuk kepentingan organisasi dan masyarakat. Perbumnya sudah ada. Mari saya mengajak OPD berinovasi gitu. Kalau ada perbumnya itu Pak Bupati itu merintahkan nanti. Mari kita berinovasi. Inovasi itu bukan sekedar untuk mendapatkan penghargaan, tapi apa? Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Itu inti inovasi. Tambahan dari saya, Pak PJ Sekda dan seluruh OPD perangkat daerah, staf ahli, asisten. Ada juga yang harus kita sukseskan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada program makan bergizi gratis, itu harus kita sukseskan, dan itu sangat membantu masyarakat, Kita melihatnya tidak hanya dari sisi masyarakat memperoleh makan bergizi gratis, tidak. Dampak dari itu luar biasa. Penyerapan tenaga kerja, giat ekonomi di desa, uang yang masuk berputar di daerah sampai ke desa, harus kita support. Cetak sawah juga harus kita support, itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Sekolah rakyat itu juga harus kita support penuh. Kalau Pak Forkompinda suatu hari bisa meninjau di SMA sekolah rakyat ini Pak, mirip-mirip SMA unggulan Pak, fasilitasnya luar biasa Pak. Akhirnya jadi rebutan, makanya siapa yang menseleksi sekolah rakyat itu harus betul-betul, itu sudah diminati banyak, harus betul-betul seleksi sesuai persyaratan yang ada. Jadi makan bergizi gratis, cetak sawah, sekolah rakyat, koperasi merah putih dan seterusnya, itu harus kita support penuh. Sampai Pak Bupati kemarin untuk MBG itu buat sargas, harus kita ikut, kita hadir di situ. Kemudian akhir kata, ini akhir kata, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, patuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aku ulangi ini di hadapan Kapolres, Kajari dan Dandim. Apalagi sombong dengan jabatan saudara, itu tidak punya arti apa-apa kalau saudara tidak bisa berbakti. Itu hanya titipan sebentar, titipan. Tidak usah kau sombongkan itu, tidak usah dibangga-banggakan. Tetaplah bersahaja, tetaplah sederhana. Jadikanlah jabatan ini betul-betul kesempatan kita untuk berbuat dan berbakti kepada masyarakat kita. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan momentum pelantikan pengambilan sumpah penjabat sekretaris daerah pada hari ini akan membawa berkah bagi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah,
saya ingin mengajak rekan-rekan sedikit merenung mengenai musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Nanggur Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang meninggal luar biasa jumlahnya. 2 desa hilang di Aceh, hilang Pak, 2 desa hilang. Itu kalau Tuhan sudah marah, Tuhan sudah menegur, kecil jabatan itu, 2 desa hilang. Kecil jabatan ini, kita ini kecil. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita tersebut diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Al-Fatihah. Ini untuk tugas pertama untuk PJ Sekda. Mari kita buat sumbangan sukarela, ikhlas, tanpa paksaan apapun. BPBD ada. Nah, BPBD tolong nanti siapa yang mau menyumbang, apakah itu pakaian bekas, apakah itu makanan, apakah itu beras, apakah itu uang, silakan ya ke BPBD Kabupaten Ogan Ilir di bawah koordinasi Pak Sekda, Pak PJ Sekda. Ya, Wakil Bupati Ogan Ilir nanti akan memberikan 20 karung beras ya, untuk dikoordinasikan bantuan kita ke saudara-saudara kita di provinsi tadi. Ya, ingatkan saya 20 karung beras pesawat yang 50 kilo ya. Demikian barangkali sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Ogan Ilir. Banyak sekali PR yang Bapak tawarkan, jelaskan kepada Sekda. Sekarang PJ Sekda Ogan Ilir. Apa komentar Bapak? Ya, jadi kita ingin mengingatkan kepada semua kita, pada saya sendiri, seluruh OPD, terutama kepada penjabat Sekda yang hari ini baru dilantik, bahwa kita ini pelayan, bahwa kita ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ayo tanamkan sensitif dengan kondisi di masyarakat. Nah, masih banyak PR-PR yang harus kita benahi, baik di lingkungan kita sendiri, di lingkungan perangkat daerah yang banyak yang belum nyambung, koordinasi masih putus, bekerja masih sendiri-sendiri. Nah, ini perlu kita benahi sama-sama, mengingatkan sekalian hari ini ada seluruh OPD, sehingga momentum ini bisa kita jadikan momentum kita untuk lebih baik lagi ke depannya, dari segala aspek, baik di lingkungan diri kita sendiri, apalagi yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Pedulilah dengan kondisi yang ada di masyarakat. Artinya inovasi Sekda diuji sekarang. Jadi kebetulan Kementerian Dalam Negeri itu ada program IGA namanya, Innovative Government Award. Nah, alhamdulillah 2 tahun terakhir 2024 dan tahun ini yang baru kita terima informasinya kemarin, Kabupaten Ogan Ilir terpilih menjadi salah satu kabupaten terinovatif. Dari 415 kabupaten se-Indonesia, Ogan Ilir masuk ke dalam 20 kabupaten terinovatif se-Indonesia. Dan ini kerja keras semua pihak, tidak hanya perangkat daerah tapi juga masyarakat. Oleh karena itu, mari ini kita terus berinovasi. Inovasi itu jangan kita lihat dari sekedar hanya untuk mendapat penghargaan, tapi jauh lebih dari itu, bahwa inovasi yang dibuat itu untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memudahkan pelayanan, melancarkan pelayanan, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman.
menerima pelayanan-pelayanan dari pemerintah Kabupaten. Apakah perlu publikasi inovasi itu? Pasti perlu publikasi ya. Makanya saya sudah perintahkan Kominfo Ya. itu berkoordinasilah, komunikasilah dengan para kawan-kawan media cetak elektronik Ya. untuk mempublikasikan ini. Ya. Ini perlu publikasi sehingga masyarakat tahu, oh ini ada, oh ini ya. Ya. Nah, itu perlu. Malah saya sudah perintahkan Kominfo untuk komunikasi dengan kawan-kawan media untuk membantu mempublikasikan. Terakhir Pak, berdasarkan melihat pengalaman yang dipaparkan Bapak tentang Sekda Organ Ilir, 3 bulan cukup waktunya atau bagaimana? Ini kan di aturan penjabat sekda itu kan masanya itu 3 bulan. Ya. Kata Kepala BKP SDM, saya belum lihat aturannya. Ya. Tapi Kepala BKP SDM ngomong 3 bulan dan itu bisa diperpanjang oleh Pak Bupati ya. Ya. Nah, sebelum nanti Pak Bupati menunjuk pejabat yang definitif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam. Pak Sekda diuji inovasinya selama 3 bulan, bagaimana? Ya insya Allah ini tugas yang berat dan sesuai dengan amanah dari Pak Wakil Bupati tadi. Tentu kita akan berupaya karena Sekda ini selaku koordinator mengkoordinir seluruh OPD yang ada di pemerintah kabupaten. Tentu kita akan berupaya bagaimana caranya kolaborasi seluruh OPD ini bisa mensukseskan program dan visi misi Pak Bupati tentunya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana dengan inovasi dan publikasi? Kalau inovasi tadi sudah para OPD. disampaikan, setiap OPD harus memiliki beberapa inovasi. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kita sudah seluruh OPD sudah memiliki inovasi. Ya. Dan kita akan dinilai nanti dalam Indonesian Innovation Government Award. Dan tadi disampaikan kita tahun 2024 sudah mendapatkan sebagai predikat kabupaten terinovatif dan mudah-mudahan di 2025 ini bisa kita tingkatkan lagi. Publikasinya bagaimana? Soal publikasi ya tentu kita minta bantuan dari rekan-rekan wartawan, pers yang ada di Kabupaten Ogan Ilir untuk dapat memberitakan terkait dengan hal-hal yang menyangkut tugas kami selaku Sekda dan juga masukan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bagaimana caranya supaya aspirasi dari masyarakat itu tersampaikan dan bisa kita penuhi. Tapi masih banyak para OPD enggan berpublikasi. Bagaimana? Ya nanti kita akan perbaiki, kita optimalkan dengan sebaik mungkin, Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Bagimu negeri